akan kita lanjutkan tentang kepribadian konselor. Jadi kita tahu bahwa konseling itu akan efektif, ya, atau efektivitas konseling sangat tergantung kepada kepribadian seorang konselor. Jadi Anda hebat, teorinya kuat, pengetahuannya bagus, terampil, tapi pribadinya nggak bagus. Nah, maka Anda sebagai konselor tentunya tidak akan menjadi kokoh, tidak akan dipercaya oleh masyarakat, oleh pengguna, karena pribadinya tidak bagus. Jadi paling tidak pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, kepribadiannya bagus, atau kompetensi pedagogik bagus, kompetensi kepribadian bagus, kompetensi profesional bagus, kompetensi sosial juga bagus. Kalau kita melihat 4 kompetensi. Kalau kita melihat 3 ranah, pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, kemudian afektif atau kepribadiannya adalah bagus. Karena konselor akan dapat bekerja melalui diri mereka sendiri. Jadi diri konselor itu sebagai instrumen di dalam konseling. Instrumen sebagai alat yang akan digunakan dikala Anda melakukan suatu konseling. Jadi sangat penting dan esensial bagi konselor bahwa dirinya self dapat menjadi instrumen yang efektif. Tentunya kita akan mendukung apa yang dikatakan oleh Adler bahwa konselor, ya, bahwa bagi konselor teknik perlakuan harus berada di dalam dirinya, bukan berada di luar diri konselor. Jadi pandangan Adler mengatakan bahwa tindakan, pikiran, dan perasaan manusia harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dan konsisten. Utuh, tindakan, pikiran, perasaan itu menjadi satu kesatuan. Dan harus konsisten. Jika saya memikirkannya sesuatu yang baik, maka kita akan merasakan atas kebaikan. Ada komitmen, ya, tentang kebaikan. Dan kita akan melakukan tentang kebaikan. Jadi antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Tindakan, pikiran, dan perasaan. Perasaan, pikiran, dan tindakan. Jadi 3 hal ini merupakan suatu kesatuan. Ada yang mau tanyakan? Apakah Anda bisa mendengar penjelasan saya? Iya, Pak. Tidak ada yang tanya? Baik, kalau tidak ada, ya. Saya senang kalau Anda bertanya sebenarnya. Kalau tidak ada, saya takut kalau Anda ngantuk ini, ya. Secara epistemologis, istilah kepribadian merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu personality. Personality berasal dari bahasa Latin, yaitu kata per dan sona, yang berarti topeng yang dipakai oleh para pemain sandiwara. Ini dulu sudah kita jelaskan pada Anda. Jadi personality berasal dari kata persona yang berarti pemain sandiwara. Dengan demikian, asal kata personality mempunyai 2 pengertian, yang berarti pemain sandiwara dan atau berarti topeng atau masker yang dipakai oleh pemain sandiwara. Kita pakai masker. Ya. Jadi personality dapat ditafsirkan sebagai suatu perwujudan perilaku seseorang yang mungkin sebagai pelaku yang sebenarnya atau sebagai pelaku yang tidak sebenarnya karena memakai topeng. Nah, saya bertanya kepada Anda, kepribadian Anda itu kepribadian yang sebenarnya, ya, sehingga apa yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, ya, itu betul-betul yang sebenarnya, atau Anda hanya pura-pura sehingga menjadi topeng. Pura-pura baik dengan saya, pura-pura memperhatikan, gitu kan? Ini.
Pura-pura akrab dengan saya padahal Anda sebenarnya benci dan sebagainya. Gitu kan? Pura-pura senyum dengan saya itu. Nih. Ya. Karena diri manusia itu ada dua. Pribadi yang sebenarnya atau pribadi yang kepura-puraan. Sehingga ada manusia yang double kepribadiannya. Pada suatu saat saya mengatakan ya, pada suatu saat saya mengatakan tidak. Nih. Nah, tentunya Anda sebagai konselor harus menunjukkan kepribadian yang sebenarnya. Persona tidak lagi diartikan sebagai sebuah topeng. Sekarang kita singkirkan itu. Pengertian itu pengertian lama, ya, melainkan kualitas pribadi yang ada pada diri seorang, itu persona. Dulu persona itu kita artikan juga sebagai topeng. Kita singkirkan sekarang. Persona berarti persona dalam diri kita, personal. Nah, personal berarti pribadi. Yang melainkan kualitas pribadi yang ada pada diri saya, pada diri seorang. Jadi persona itu bermakna sebagai jati diri. Anda punya jati diri. Di tempat saya hujan sekarang. Semoga kedengaran. Jadi persona bermakna sebagai jati diri. Maka jati dirinya konselor itu seperti apa? Apakah dia orang ramah, orang peduli, orang yang menghargai orang lain, dan sebagainya. Dalam filsafat manusia, pribadi dihubungkan dengan keunikan seseorang. Unik, keunikan. Itu kata N. Unik. Saudara Agung akan beda dengan saudara Aryadi. Akan berbeda dengan saudara ini. Keunikan, kekhasan. Sekarang kalau kita berbicara konselor dengan profesi lain, maka Anda tentunya harus memiliki keunikan yang membedakan Anda dengan guru. Karena di sekolah itu ada pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 6, di situ dikatakan pendidik adalah tenaga kependidikan yang terdiri atas guru, dosen, konselor, widyaswara, tutor, pamong belajar, dan sebutan lain yang bekerja dalam pendidikan dan memiliki kekhususan. Nih. Jadi sama-sama bekerja dalam bidang pendidikan. Guru juga demikian mengajar. Konselor juga demikian. Tapi tidak mengajar, melakukan pelayanan konseling. Dosen sama dengan guru enggak? Mesti akan ada yang beda. Nih, beda guru dengan dosen, meskipun ada yang sama. Nih. Ini namanya keunikan. Setiap orang adalah unik karena tidak ada duanya. Ada teori yang mengatakan meskipun dua orang dilahirkan dalam satu telur, dalam satu rahim seorang ibu, begitu keluar, itu tidak akan sama. Hanya identik sama. Hanya identik. Tetapi tidak sama. Apalagi dua orang itu dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Wah, ini akan jelas perbedaannya. Dibesarkan dalam lingkungan sama pun tetap ada keunikan. Dari dua orang yang dilahirkan dari satu telur ibu atau dari rahim ibu, ya anak kembar, tetap ada bedanya. Maka orang hanya mengatakan identik. Nah, identik. Jadi ada kemiripan tetapi tidak mirip betul. Nih. Sebab apa? Individu adalah manusia adalah makhluk yang utuh. Kita memiliki manusia yang utuh, yang kita bisa berkembang, yang dipengaruhi oleh lingkungan, oleh sosial budaya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan diri individu.
maka kita tentunya harus berinteraksi secara sehat dengan lingkungan. Kalau kita tidak sehat, maka tentunya kita perkembangannya juga tidak akan sehat. Bisa kedengaran suara saya? Karena tempat saya hujan ini, Mas Afri. Ya. Halo mahasiswa, kedengaran? Bisa, Bapak. Oke. Ya. Ada istilah individualitas, yaitu seorang tidak terpisah dari persona. Nih, individu saya, individu Pak Afri, individu saudara Ahda atau Nafisa, itu kan? Ini tidak bisa terpisah dari pribadi, persona. Maka orang sering mengatakan personal, personil. Nah, personil. Ada istilah personil. Personilnya berapa? Berarti menunjukkan ada berapa orang. Nah, misalnya panitia itu personilnya berapa? Ada 10, ada ketua, sekretaris, itu berarti personil, personal. Itu yang membedakan satu dengan yang lain. Persona dan individualitas mengandung makna yang sama, yaitu keutuhan. Keutuhan, utuh. Jadi pribadi yang utuh. Antara pikiran, perasaan, dan tindakan ini menjadi satu kesatuan pada diri orang itu sendiri. Manusia menjadi pribadi atau individu karena jiwa dan badannya. Kita punya jiwa, punya badan. Coba kalau Anda punya badan, kemudian jiwanya melayang, ya Anda tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ada jiwanya, Anda tidak bisa berpikir. Tidak bisa melakukan sesuatu. Badan itu tidak akan berfungsi. Ada jiwa, tidak ada badannya, maka tidak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Ya, Saudara Agung itu tidak kelihatan. Karena yang kelihatan jiwanya melayang-melayang. Gitu kan? Maka jiwa itu akan menclok, akan berada pada badannya. Badan manusia. Kalau Anda sering nonton ya film Kian Santang di situ ya, ada yang nonton nggak Kian Santang di situ ya? Ini Prabu Siliwangi kadangkala dia sedang semedi, maka jiwanya melayang, wah pergi kemana-mana, gitu. Tapi badannya tidak bergerak di situ. Karena sedang semedi. Gitu. Kian Santang juga demikian. Manusia adalah jiwa yang berbadan atau badan yang berjiwa. Nah, ini. Jadi Anda sebagai manusia yang punya badan, ya, atau Anda sebagai manusia yang berjiwa dan berbadan. Manusia adalah jiwa yang berbadan atau badan yang berjiwa. Jadi kalau hanya badan aja, Anda tidak bisa dikatakan manusia. Karena Anda sudah meninggal. Coba lihat orang yang sudah meninggal. Apa itu dikatakan manusia? Itu dikatakan sudah almarhum. Itu kan? Itu. Nih, jasad. Karena jiwanya tidak ada. Jiwanya tidak ada. Atau Anda melihat ada bayang-bayang tentang jiwa orang, tetapi badannya tidak ada. Nah, nih, Anda menjadi takut gitu kan. Seperti Anda bermimpi atau lihat kuburan, hanya bayang-bayang, oh di situ ada, padahal tidak ada jiwanya. Itu bukan manusia, itu hantu. hantu. Ini manusia adalah jiwa yang berbadan atau badan yang berjiwa. Jadi Anda sebagai konselor tentunya punya badan fisiknya sebagai konselor, maka jiwanya juga harus jiwa konselor. Jadi tidak bisa Anda fisiknya mengatakan saya ini konselor, tetapi jiwanya tidak jiwa konselor. Artinya tidak peduli pada orang lain, tidak mau menghargai orang lain, tidak sabar, gitu kan? Tidak bisa memaklumi orang lain,
tidak disiplin, itu bukan konselor. Nah, ini nanti yang akan kita kembangkan. Pribadi-pribadi konselor seperti apa yang harus dikembangkan. Nah, jadi kalau Anda jadi konselor tidak sabar, ya tidak tepat untuk jadi konselor. Karena Anda harus punya jiwa yang sabar. Jiwa ini bisa dikaitkan dengan aspek psikologisnya. Nih. Tapi kalau kita bedakan juga bisa jasmani dan rohani. Jiwa dan raga. Katanya sudah konselor, tapi tidak menjiwai dirinya sebagai konselor. Nah, ini sering terjadi. Anda katanya sebagai guru BK, tetapi jiwanya tidak menggambarkan guru BK. Nah, ini. Masa guru BK kok mudah marah. Maka guru BK atau konselor kok tidak peduli. Nih. Masa guru BK atau konselor kok menyalahkan klien. Itu namanya bukan konselor. Karena konselor tidak boleh menyalahkan. Konselor tidak boleh tidak peduli. Konselor tidak boleh tidak respect. Konselor tidak boleh tidak mempercayai. Harus dibalik. Harus mempercayai klien, ya, peduli pada klien, menghargai klien, gitu. Nih. Jadi unsur rohani atau jiwa itu merupakan sumber keunikan manusia. Bisa fisiknya sama. Coba Anda melihat orang lain kadang-kala wajahnya hampir sama, gitu kan? Tapi kok perilakunya beda. Nah, nih, perilakunya beda. Nih. Fisik boleh sama, tetapi jiwa bisa berbeda. Nih. Karena Anda sering ketemu ya, ketemu kok saya seperti lihat orang itu, kok sama seperti itu. Tapi kok begitu saya melihat orang itu, kok dia tidak peduli. Padahal orang yang pernah kita lihat, orang yang peduli. Nah ini, berarti menunjukkan keunikan. Atau Anda melihat fisiknya yang berbeda. Ini, keunikan. Kerohanian memiliki arti penting karena unsur ini memperkaya pribadi yang sekaligus membuat ya secara setiap manusia itu menjadi pribadi yang unik. Nah, unik. Karena dimensi ini rohani tidak setiap pribadi mampu menentukan pilihan yang berbeda, memiliki watak yang berlainan, menghasilkan ide-ide pemikiran yang bisa mengagumkan adalah dari rohani, dari jiwa, dari watak kita. Kerohanian membuat manusia mampu berkreasi. Jadi kreasi tidak harus dari fisik, tetapi dari sini. Ada ide-ide, ada pemikiran. Anda akan berprestasi bukan dari fisik, dari ini. Fisik mendukung ini. Nah, ini. Minsana in corpore sano, jiwa yang sehat, badan yang sehat bisa membuat jiwa yang sehat. Menghasilkan hal-hal yang baru, yang berbeda. Jadi kalau begitu, pribadi manusia itu berakar pada keunikannya. Pribadi Anda akan bisa membedakan pada pribadi lain karena keunikannya. Misalnya pribadi saudara Afni Kusuma, ya, ini akan berbeda dengan pribadi orang yang lain karena keunikannya, kekhasannya, khas. Jadi kalau begitu, dimensi rohani menjadi dasar dari keunikan. Keunikan didasari oleh rohani, atau rohani menjadi dasar dari keunikan, dari kekhasan. Nih, khasan. Khas. Nih. Sehingga nanti akhirnya menjadi jati dirinya seseorang atau konselor.
Dan kita tahu bahwa pribadi manusia itu bersifat dinamis, bergerak maju, jadi tidak statis. Jadi kita ingin jalan-jalan terus, ingin memandang ke depan, ini tidak diam. Ini. Tapi kalau Anda termasuk pribadi yang statis, ya itu tidak bisa dikatakan manusia yang normal, karena statis, tidak dinamis, tidak bergerak maju, tidak punya angan-angan, tidak punya cita-cita, tidak punya kemauan, gitu kan? Kalau kita punya angan-angan, kemauan, cita-cita, punya visi, nah, ini berarti dinamis, membuat manusia terus berkembang terus. Berkembang, hari esok harus lebih baik dari sekarang. Sekarang harus lebih baik dari kemarin. Terus, hidupnya tidak statis, tapi berproses. Berarti proses, berarti ada rentetan aktivitas, rentetan kegiatan. Untuk mencapai apa? Tujuan, karena manusia punya tujuan. Nah, Anda semua, di sini ada beberapa orang punya tujuan. Sifat dinamis membuat manusia berbeda satu dengan yang lain. Nah, nih, misalnya di sini sudah kelihatan saudara Habib Fakhri, ya. Kalau Anda tidak dinamis, ya, maka Anda bisa dikatakan tidak normal. Tetapi kalau Anda dinamis, kemudian saya dinamis, saudara Farid dinamis, ini yang akan membedakan satu dengan yang lain. Nih. Karena tadi saya katakan persona dan individualitas manusia adalah unik. Karakter dinamis sebagai bagian dari hakikat manusia selalu mengalami proses perkembangan. Jadi Anda adalah manusia yang sedang berkembang. Nanti Anda jadi konselor akan dihadapkan kepada klien sebagai individu yang sedang berkembang, yaitu individu yang dinamis. Nah, ini dinamis. Ada dinamika dalam satu kehidupan. Melalui ada tata perkembangan, ada tugas-tugas perkembangan. Kalau individu tidak menjalankan tugas-tugas perkembangan yang diamanatkan pada setiap tahapan perkembangan, maka itu namanya manusia yang statis. Itu yang tidak dinamis, maka dia tidak akan berkembang maju ke depan. Tetapi berhenti di suatu tempat tertentu, berhenti pada terminal tertentu karena bisnya mogok, keretanya mogok, nah nih, maka tidak bergerak, tidak bergerak. Jika tidak bergerak, tidak ada perubahan. Misalnya Anda dari Jakarta mau ke Surabaya, berhenti di Semarang karena keretanya mengalami kerusakan, maka Anda tidak bergerak, berada di Semarang terus. Berarti tidak dinamis, statis di sini. Statis. Tujuan tidak tercapai, padahal Anda punya tujuan. Nah, ini bagikan manusia juga demikian. Manusia juga demikian. Jadi dia mengalami proses perkembangan yang dinamis, bergerak maju untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita tinjau, sekarang tinjauan psikologis. Kalau kita tinjau secara psikologis, maka meletakkan pribadi manusia pada aspek psikis. Nah, tapi kita berbicara jiwa dan raga, nih, rohani dan badaniah, nih. Maka kita tinjau dari tinjauan psikologis, maka pribadi manusia pada aspek psikis, aspek kejiwaan. Kenapa? Fokus perhatian psikologi adalah pada emosi dan afeksi, bukan pada fisik. Maka istilah Anda sering mendengar istilah tumbang, tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu terkait dengan fisik, kalau berkembang terkait dengan aspek psikis, gitu. Nah, maka dua hal harus sama-sama tumbuh. Jadi jangan sampai Anda psikisnya berkembang baik, tapi fisiknya kecil terus. Tidak berkembang. Jadi tidak seimbang.
antara fisik dengan psikis. Maka kedua hal itu mesti harus dikembangkan bersama. Maka tumbuh dan berkembang, makanannya harus bergizi. Sebab kalau Anda makannya tidak bergizi, tidak pernah olahraga, sulit untuk mikir. Nah, gitu kan? Nih, nggak bisa berpikir. Ada yang belum makan? Sekarang kalau Anda belum makan, kecuali puasa, nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda tidak puasa, sampai jam sekarang belum makan, Anda sulit untuk berpikir, menyimak apa yang sedang saya sampaikan. Itu bisa jadi. Nih, jiwa Anda tidak bisa connect dengan apa yang saya sampaikan. Karena terganggu, fisik Anda tidak diberikan, tidak ada asupan untuk membuat energi fisiknya menjadi kuat. Sebab energi psikis akan sangat tergantung juga pada energi fisik. Nih, psikis Anda akan kuat, mampu berpikir, mampu memunculkan inovasi, sangat tergantung pada fisik Anda. Maka ada dua energi fisik dan energi psikis. Dua hal itu harus saling mengisi. Dipompa terus. Pompa terus. Nih. Pompa terus. Jadi jangan terus kita prihatin terus ya. Orang prihatin terus itu namanya sengsara, gitu kan? Itu. Sengsara terus. Karena sengsara tidak bisa untuk memikirkan sesuatu. Nih. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gumadi Jatmiko. Jadi pertanyaan saya terkait penjelasan Prof. Mungin yang awal tadi itu Pak, yang tentang kepribadian seorang konselor yang persona. Iya, apa? Silakan. Kok putus? Ya, silakan teruskan. Saya yang tanya tadi. Oke, yang lain silakan. Sama seorang konselor itu kepribadiannya dia itu tipikal orang yang kalau ngomong itu cepat dan juga terburu-buru, ya intinya cepat seperti itu Prof, seperti tergesa-gesa. Nah jadi selama proses konseling kepribadiannya disesuaikan biar dia itu bisa berbicara lebih jelas dengan tujuan biar kenyamanan pada saat proses konselingnya itu dapat tercapai seperti itu Prof. Terima kasih. Ya, betul. Jadi seorang konselor itu tentunya harus luas. Dikala kita menghadapi klien seperti apa individu, maka cara bicaranya juga disiapkan. Ya, seperti kalau saya mengajar mahasiswa S1 dengan S2 dengan S3 juga akan beda, gitu kan, cara untuk mengajarnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Itu harus nih. Jadi kalau kita bicara yang terlalu cepat, ya maka konselor tentunya ya seperti saya ini sebagai dosen kadang-kadang bicaranya cepat, ya karena sudah terpikir ini maka lanjut ini, maka akan diselani. Apa sudah jelas, ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Jadi setiap penggalan kita harus lakukan. Demikian juga konselor, dikala berbicara dengan klien, tentunya harus menyesuaikan dengan kemampuan klien. Gitu, kemampuan klien. Maka tadi saya katakan konselor harus luas. Nah, luas berarti menyesuaikan dengan kondisi klien itu sendiri. Ya. Ada lagi? Silakan. Maka tentunya kita harus berlatih. Jadi kalau Anda bicara yang terlalu cepat, kita berlatih bicaranya dengan orang lain mesti harus diperlambat, ya. Sebab kita tahu kalau kita terlalu cepat, nanti orang yang diajak bicara bisa jadi kepontal-pontal, tidak paham apa yang sedang kita sampaikan. Itu harus. Maka berlatih.
latih. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kepribadian atau personality merupakan keseluruhan perilaku. Jadi keseluruhan perilaku dalam berbagai aspek yang secara kualitatif, kualitatif bukan kuantitatif, kualitatif akan membentuk keunikan atau kekhasan dalam interaksi saya dengan lingkungan, dengan Anda, dalam berbagai situasi dan kondisi. Ini yang ditanyakan oleh Anda. Nih. Jadi kita menyesuaikan dengan orang lain. Kalau orang lain ingin cepat, ya kita layani cepat. Kalau orang lain tidak mampu untuk cepat, ya kita menyesuaikan dengan dia, gitu kan? Nih. Jadi harus menyesuaikan karena kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka Anda sebagai konselor, orang yang pribadinya bagus, mesti harus melakukan asesmen. Siapakah yang dijak untuk bicara? Klien dari latar belakang apa, ya, kemampuannya seperti apa, cara bicaranya, ini harus karena komunikasi penting sekali. Konseling akan lancar sangat tergantung kemampuan komunikasi konselor dengan klien. Apakah dua belah pihak itu bisa berkomunikasi secara baik atau tidak? Kalau tidak, proses konseling gagal. Dikala proses gagal, maka tujuan juga tidak akan tercapai. Karena kuncinya pada komunikasi. Maka seorang konselor juga harus memperhatikan kepribadian orang lain. Atau dalam bahasa yang keren, konselor harus memperhatikan budaya orang lain. Sebab dikala berbicara budaya, juga akan menyangkut pribadi orang yang mempunyai budaya itu sendiri. Karena dikala saya berbicara dengan Anda, maka di sini saya terjadi pertemuan, perjumpaan antara dua budaya. Budaya saya dengan budaya Anda. Nih, yang berbeda. Karena latar belakang Anda dengan saya beda. Latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang sosial, latar belakang apa saja berbeda. Bisa juga bahasanya berbeda. Anda dari suku Badui atau dari suku Samin, ya, akan berbeda dengan kita. Berbeda. Sehingga di sini kita tekankan bahwa kepribadian merupakan keseluruhan perilaku dari berbagai aspek yang secara kualitatif akan membentuk keunikan, kekhasan. Maka khas, unik, mungkin ya mungkin, Pak Afri ya Pak Afri, gitu kan? Unik. Saudara Agung ya Agung, itu kekhasan. Bagaikan makanan, ya. Makanan. Kalau tempat saya di Banyumas ada makanan sroto, bukan soto. Nah, sroto. Di situ yang namanya sroto ada kuahnya, ada kupatnya, ada kerupuknya, ada mau ayam atau daging, tetapi ada sambal kacangnya. Nah ini, yang beda dengan soto Semarang. Moso soto dicampur sambal kacang. Di sana kalau tidak dicampur, tidak enak. Itu kan? Itu khas yang sana. Sate ayam Kebumen juga beda dengan sate ayam Semarang. Beda dengan sate ayam Madura. Itu. Nih. Di sana sate ayamnya itu bumbunya bukan bumbu kacang, bukan kacang. Bukan kecap, tapi dari ramuan tertentu. Nih, yang membedakan. Jadi ada khasan. Nih, gitu. Berarti khas, unik. Khas. Soto Kudus dengan soto Semarang juga beda. Soto Kudus seperti pakai santan. Ada manis-manisnya. Kalau Semarang enggak, gitu kan? Nih.
Sebagai sesuatu yang khas, maka tidak ada dua orang individu yang kepribadian sama. Karena adanya keunikan dalam pembawaan, lingkungannya, proses perkembangannya, ini akan membuat unik. Membuat unik. Nih. Coba Anda lihat teman Anda, ada berapa teman? Ya, Anda sudah kenal, satu teman satu mungkin ya, atau Anda kenalnya melalui daring ini, ya sudah pernah ketemu ya. Nih, maka Anda akan melihat keunikan masing-masing. Pembawaannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Gitu. Pembawaan apa yang dibawa, kecerdasan, bakatnya, minatnya, karakteristik kepribadian seperti apa, lingkungannya juga mempengaruhi, gitu kan? Proses perkembangannya juga berbeda. Jadi Anda tidak boleh menyamakan antara perkembangan Anda dengan orang lain. Secara umum sama. Ada tahap perkembangan, ada tugas-tugas perkembangan. Tetapi di dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan, masing-masing individu berbeda-beda. Nih, gayanya berbeda-beda. Sehingga akan menimbulkan adanya gaya. Gaya bicara, gaya berperilaku, itu kan? Gaya, ya macam-macam di situ. Gaya berpikir pakai ini, ada yang garuk-garuk, itu ya, ada yang dengkul, ada yang macam-macam itu gaya. Gaya. Bicaranya juga berbeda. Nih, bicara saya orang Banyumas dengan Anda orang Solo beda. Seorang Banyumas itu apa adanya, ya, bloko suto. Berarti penuh kejujuran. Kalau iya ya katakan ya, kalau tidak tidak. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Berarti tidak ada topeng, gitu. Jadi apa adanya. Dalam bahasa pewayangan itu bagaikan bawor, bawor, bawor. Nih, tahu bawor? Bawor itu bagong. Sehingga di Banyumas itu juga ada namanya duren bawor. Duren bawor, durennya besar sekali itu. Duren bawor. Itu. Ini menjadi kekhasan. Jadi lingkungan, ya lingkungan Anda dalam keluarga, dalam bergaul, lingkungan sekolah Anda, masyarakat Anda di sekitar, ini juga akan berpengaruh kepada keunikan atau kekhasan Anda. Maka untuk jadi konselor, ya, karena konselor itu kan sesuatu yang dipelajari. Maka dikala Anda masuk di semester pertama, ya Anda sudah dibentuk, ya, yang ragam keunikan pribadi Anda kita bentuk, ya, agar Anda yang tadinya kurang peduli menjadi peduli, kurang memperhatikan harus memperhatikan, ya, kurang peka menjadi peka. Ini kita bentuk. Maka saya setiap kali mengatakan kepada mahasiswa yang semester pertama, awal kuliah mesti saya katakan, Anda sekarang sedang belajar jadi konselor. Cara duduk, cara bicara, cara merespon, cara menanggapi, gitu kan? Cara menatap, ya berlatih sebagai konselor. Karena konselor itu sesuatu yang bisa dipelajari. Nih, jadi bukan bakat, tetapi sesuatu yang bisa dipelajari. Yang tadinya Anda tidak peduli, bisa berlatih menjadi peduli. Nih, bisa berlatih menjadi peduli. Anda yang tidak respect, nanti Anda akan berlatih untuk menjadi respect pada orang lain. Nih, harus kita latihkan. Nih. Respect. Nih. Sehingga nanti Anda akan belajar. Nanti kalau dalam buku ini, Anda pelajari buku ini, ya, ini kalau Anda sudah punya, nanti pada halaman 583 dan seterusnya, Anda akan kita latih bagaimana Anda yang tidak ramah, kita latih agar pribadi Anda menjadi ramah. Yang tidak santun menjadi santun. Bisa jadi Anda berlatar belakang dari orang yang tidak ramah, itu kan? Tetapi masuk dalam pendidikan
profesi konselor, Anda sekarang sedang masuk pendidikan profesi konselor, ya, maka pribadi Anda tentunya harus dilatih menjadi pribadi yang ramah, santun, yang tadi tidak sabaran, ya, mungkin bicara yang cepat, karena nggak sabar, cepat rampung, maka kita latih untuk menjadi sabar, gitu kan? Kalau pribadi Anda kurang berwibawa, kita latih untuk berwibawa, karena kewibawaan itu penting sekali. Kalau pandangan Anda negatif, kita rubah menjadi pandangan yang positif. Cara berpikir Anda yang negatif, kita rubah menjadi berpikir positif, gitu kan? Kalau Anda tidak optimis, kita latih menjadi optimis. Nah, ini latihan. Untuk menjadi orang optimis itu juga perlu latihan, gitu kan? Latihan. Kemudian kita latih bagaimana kalau Anda tidak disiplin, kita latih bagaimana mengembangkan kedisiplinan sehingga Anda menjadi konselor yang disiplin, ya. Kemudian kalau Anda sebagai orang yang pribadinya tidak beriman, berakhlak mulia, ya, ini, atau tidak rajin ibadah, ya harus kita kembangkan agar menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia, rajin beribadah, gitu kan? Karena Anda punya agama apapun silakan, ya Anda harus beribadah, rajin, ya, dan tentunya menjalankan nilai-nilai dari agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau Anda sebagai calon konselor yang tadinya merasa kurang percaya diri, kita latih agar Anda menjadi percaya diri. Kalau Anda tidak pernah mempercayai orang lain, maka kita latih agar Anda bisa mempercayai orang lain. Nih. Karena banyak orang yang tidak percaya pada orang lain, karena menganggap dirinya itu adalah lebih oke daripada orang lain. Ya kita latih, karena konselor tidak boleh gitu. Nanti Anda ketemu dengan klien, wah ini klien berarti orang yang tidak bisa, tidak mampu. Berarti saya orang yang maha kuasa, maha mampu. Nggak boleh. Ya, Anda dengan klien itu sejajar, sama. Ya, cuma Anda punya kelebihan, memiliki kemampuan untuk bisa memfasilitasi dia agar dia bisa permasalahannya cepat selesai. Atau kebutuhan, keinginan, harapannya bisa terpenuhi di sini ya. Nih. Kalau Anda ragu dalam dirinya, bisa juga Anda ragu, tidak memiliki kemampuan kekuatan pribadi, kita latih agar Anda memiliki kekuatan pribadi. Pribadinya berintegritas, memiliki integritas. Banyak hal nanti yang harus kita latihkan kepada Anda. Nah, kalau Anda merasa harga dirinya rendah, kita kembangkan agar harga diri Anda menjadi tidak rendah. Ini kita latih. Ini lingkungan. Berarti Anda dalam lingkungan. Lingkungan siapa? Pak Afriyadi, saya, dosen lain. Itu adalah lingkungan. Berarti Anda sekarang masuk dalam lingkungan pendidikan. Di Prodi Bimbingan Konseling. Itu. Nanti Anda harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tanpa itu tidak bisa. Dan kita sebagai dosen tentunya akan menyesuaikan dengan diri Anda. Nih. Karena tadi ada kata-kata proses perkembangan. Prosesnya akan baik, sangat tergantung kepada kondisi orang itu dikala menjalani suatu tugas-tugas perkembangan pada tahap perkembangan tertentu. Nih. Akan beda. Anda sebagai orang dewasa sudah beda dengan anak SMA. Nih. Maka Anda tidak boleh kita kendalikan terus. Maka Anda kita beri kepercayaan. Kalau di SMA, saya sebagai guru misalnya akan lebih banyak mengajar menggunakan teori behavioristik. Ya. Kalau Anda dewasa, sekarang mahasiswa, maka kita gunakan dengan teori kognitif, teori humanistik. Anda kita manusiakan, kita wongkan. Anda punya kemampuan berpikir, mampu untuk berpikir. Jadi tidak harus kalau behavioristik itu kan
Waiting Trisno jalanan soko kulino. Dibiasakan terus, diberikan stimulus, maka dia merespon. Kalau Anda benar, maka acungan jempol, ya bagus, teruskan. Gitu. Tidak. Tidak. Nih. Namanya proses perkembangan. Nih. Apakah Anda mengalami ini atau tidak? Kalau tidak, selama ini terus Anda diatur, dalam keluarga diatur oleh ibunya, ayahnya, di sekolah juga diatur terus oleh gurunya, menjadi mahasiswa juga diatur terus, tidak pernah mengatur dirinya sendiri, ya Anda tidak akan bisa menjadi konselor yang hebat. Itu karena tidak ada kemandirian. Karena konselor akan memandirikan klien, maka konselor pun harus bisa mandiri. Bisa memahami diri sendiri, siapakah saya? Maka Anda harus mempertanyakan siapakah saya? Kekuatan, kelemahan, waktu yang lalu sudah kita sampaikan, untuk memeriksa diri, kemudian ditemukan ya posisi kita kuat atau lemah. Yang lemah tentunya harus didongkrak untuk menjadi kuat, yang akhirnya kita bisa mengaktualisasikan diri. Itu harus. Jadi memahami diri sendiri, kemudian kita menerima ya, yang kuat dan yang lemah. Kemudian dari situlah kita akan merencanakan, mengarahkan, gitu kan, mengambil keputusan, dan akhirnya aktualisasi diri. Itu namanya kemandirian. Jadi Anda akan menjadi manusia yang terbaik. Kalau Rogers mengatakan berfungsi penuh. Kalau Maslow mengatakan aktualisasi diri. Bisa mewujudkan diri dengan baik. Ini konselor. Karena konselor juga akan membuat klien menjadi mandiri. Supaya dia bisa paham dirinya, bisa memahami diri, memahami lingkungan, bisa merencanakan, bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, akhirnya dia bisa mengaktualisasikan diri. Karena Anda juga punya tugas untuk membantu kemandirian si klien itu sendiri. Kemandirian orang yang akan dilayani. Karena tujuan konseling adalah kemandirian, perkembangan optimal, kesejahteraan sosial, kebahagiaan, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi efektif. Apa terkait dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Ini kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia. Efektif berarti tepat guna, bermanfaat, mencapai suatu tujuan. Tujuan tercapai. Sehingga kepribadian efektif ini akan terwujud melalui berfungsinya keseluruhan potensi manusia. Kalau kita lihat dari Rogers, karena manusia punya potensi, agar dia bisa potensinya berfungsi penuh. Maka bisa mengembangkan potensi secara penuh. Kalau Maslow bisa mengaktualisasikan diri, mewujudkan diri menjadi manusia yang hebat. Di sini keseluruhan potensi manusia secara penuh, utuh, melalui apa? Interaksi diri dan lingkungan. Karena lingkungan adalah lingkungan belajar. Lingkungan adalah belajar. Saya bisa belajar dari Anda, bisa belajar dari orang yang di bawah saya, bisa belajar dari orang yang di atas saya. Jadi belajar bisa dari manapun. Tinggal kita akan menyeleksi kira-kira lingkungan akan bermanfaat nggak bagi diri saya untuk mengembangkan diri saya menjadi hebat. Maka kita harus selektif. Kalau lingkungan tidak bagus, ya kita tinggalkan. Syukur kita bisa menguasai lingkungan yang tidak bagus, kita ubah untuk menjadi bagus. Jadi lingkungan itu adalah lingkungan belajar. Ini kita sudah mengarah kepada konseling perkembangan, paradigma konseling perkembangan. Karena yang dihadapi adalah individu yang sedang berkembang, di mana individu yang sedang berkembang selalu berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan budaya, lingkungan sosial, atau lingkungan alam. Lingkungan.
Jadi dia akan menjadi manusia baik atau tidak sangat tergantung pada lingkungan. Dan mampu nggak individu itu memanfaatkan lingkungan secara baik? Nah, ini banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan lingkungan. Nih, sebagai lingkungan belajar. Jadi seolah-olah belajar itu hanya kalau belajar dengan orang, dengan guru, dengan dosen, ya tidak. Siapapun bisa sebagai guru Anda. Maka ada yang mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Nah, Anda harus banyak pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari manapun, yang penting Anda bisa menyeleksi. Maka Anda akan tumbuh kembang. Saya belajar banyak dari berbagai pihak, dari orang lapangan, karena saya pernah jadi ketua APKIN selama 9 tahun, ya, berhubungan dengan guru-guru BK se-Indonesia, guru BK di Malaysia, konselor Malaysia. Jadi banyak berhubungan. Saya pernah di BSMP juga sampai 9 tahun juga. Jadi hampir sama BSMP dengan ketua APKIN. Kita banyak bergaul dengan guru-guru, tidak hanya guru BK, tapi guru mata pelajaran, dengan dosen, dengan siapapun. Nih, itu lingkungan, saya manfaatkan. Oh, ini cara berpikirnya gini, bagus sekali. Ini cara mengambil keputusan begini, cara mengonceki, menganalisis suatu masalah begini. Sehingga saya banyak pengalaman tentang itu. Ini menjadi masuk dalam diri kita. Dalam ilmu konseling saya banyak bergaul. Dulu Pak Rosidan, ya, sudah almarhum, Malang. Pak Munandir. Kemudian Prof. Prayit di Padang. Di Bandung, Prof. Surya, Prof. Naryo, banyak sekali itu. Ya, saya bisa melihat cara berpikirnya, pola berpikirnya. Kita ambil. Cara berpikirnya bisa beda-beda, tetapi semuanya positif. Gitu. Cara menganalisis masalah juga demikian. Beda-beda, tetapi positif. Maka saya bisa tahu, oh ini kalau menganalisis masalah begini, ini begini, ini begini. Itu lingkungan yang harus kita manfaatkan. Karena saya juga dulu kuliahnya di IKIP Semarang, ya kenal dengan dosen-dosen saya yang sebagian sudah meninggal, gitu ya. Nih, pensiun, sudah meninggal. Kemudian saya kuliah juga di Malang, kenal dengan dosen-dosen Malang, pengalaman juga. Saya kuliah di UPI, juga kenal dengan dosen-dosen UPI. Saya kuliah di Padang, juga kenal dengan teman-teman dari Padang. Nih. Ditambah dikala kita dalam organisasi profesi APKIN. Ini pengalaman. Jadi Anda nanti akan menjadi kaya, menjadi bagus, pribadinya menjadi efektif dikala Anda punya wawasan yang luas, banyak bergaul. Dikala banyak bergaul, berarti Anda banyak berinteraksi dengan lingkungan. Nih, lingkungan. Maka Anda akan bagus. Dalam pekerjaan, ya, kalau kita lihat dalam lingkup pekerjaan konselor, penampilannya merupakan hal yang amat penting untuk mewujudkan kinerja yang tepat dan efektif. Ini. Jadi kalau Anda sudah menjabat sebagai konselor, bekerja di sekolah, tentunya Anda harus melakukan pekerjaan yang tepat dan efektif. Manfaatkan waktu itu dengan baik. Sesuaikan dengan kondisi yang ada di mana Anda bekerja. Anda punya pimpinan, pelajari pimpinan itu sendiri. Anda punya teman, pelajari temannya. Nih, Anda punya siswa, pelajari siswa. Kalau Anda punya 150 siswa, pelajari satu demi satu. Seperti apa? Ini harus. Nih, harus. Jadi dengan demikian sifat utama konselor ialah kemampuan dalam mewujudkan penampilan kualitas kepribadian. Bukan kualitas pengetahuan saja, keterampilan,
tetapi kepribadian. Karena ini akan digunakan dikala Anda akan berinteraksi dengan lingkungan, dengan klien, dengan teman sejawat, dengan pimpinan, dengan narasumber, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Sehingga akan menjadi titik awal atau titik kunci malah untuk kesuksesan Anda menjalani profesi konseling. Nih, kepribadian efektif, tepat guna, bermanfaat, menyasar pada tujuan, gitu kan? Nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa bisa diikuti? Halo, karena Anda nggak kelihatan, hanya namanya aja, sehingga saya tidak bisa melihat wajah Anda. Apakah Anda mengikuti kuliah, atau tidur, atau tinggal pergi? Prof, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini muncul wajahnya Mbak Abda Nafisa. Ya, silakan. Mengenai kerohanian tadi, kan kerohanian membuat manusia mampu berkreasi, berprestasi, dan menghasilkan hal-hal baru yang berbeda. Nah, bentuk kreasi, prestasi ataupun hal-hal baru yang berbeda dalam bidang BK itu seperti apa, nggih, Prof? Terima kasih. Ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Membantu saya? Ya, jiwa aspek psikologis, rohani, gitu kan, akan menangkap ide-ide, pemikiran. Anda belajar dari buku juga melalui ini, ya, tidak hanya melalui fisik, tetapi melalui pikiran, perasaan, ya. Ini. Kemudian Anda akan merenungkan, memunculkan inspirasi, ya, ini akan jalan-jalan. Dari sinilah akan memunculkan kreativitas. Nah, kreativitas itu dari rohani, dari jiwa kita, dari aspek psikis, bukan dari badan, bukan. Nih, tetapi dari aspek psikis, dari jiwa kita, kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, dan sebagainya. Ini akan memunculkan kreativitas, memunculkan ide-ide baru. Karena Anda bisa merenung, jadi banyak informasi yang masuk. Anda baca buku, juga melalui jiwa rohani. Anda mendengarkan ceramah, atau mengikuti seminar, ya, ini juga dari ini. Anda duduk termenung, merenungkan apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi konselor yang tidak membosankan, gitu. Maka akan memunculkan inovasi. Kreativitas akan memunculkan inovasi, ide-ide baru, ide-ide baru yang sangat bermanfaat. Inspirasi, ada inspirasi dari jiwa, dari rohani. Orang mengatakan mendapat ilham, kan? Inspirasi, menginspirasikan sesuatu, mengangankan sesuatu. Kemudian dari situlah pengetahuan, pemikiran yang kita peroleh dari buku, dari manapun, masuk pikiran kita, kita olah. Nah, dipadukan. Ini namanya kita memunculkan kreativitas. Ya, apa ya yang harus kita lakukan agar kita melakukan konseling tidak membosankan? Saya sudah menggunakan teori kognitif. Kok tidak tepat? Nih. Saya sudah melakukan konseling individual dengan cara ini kok tidak tepat, dan ini tidak tepat, tidak menghasilkan sesuatu, atau dengan kata lain tidak efektif. Nah, ini muncul kreativitas, muncullah ide-ide. Wah, kalau begitu saya akan memadukan dari teori humanistik, kita padukan 2 teknik atau 3 teknik di dalam suatu konseling. Yang tadinya hanya menggunakan 1 teknik. Itu namanya inovatif. Atau kita akan ramu dengan muatan bimbingan akan dimunculkan dengan permainan. Wah, ini permainan. Maka ada teknik bermain kita terapkan. Berarti inovasi.
Nanti kita buktikan apa betul atau tidak. Sebab inovasi ada akan menghasilkan produktivitas, menghasilkan hasil. Inspirasi, kreativitas, inovasi, menghasilkan kebaruan, novelty, ya. Kemudian berikutnya ada produk. Produknya apa? Nih. Kalau Anda nanti masuk S2 atau S3, biasanya saya harapkan coba Anda sekarang untuk tesis Anda, disertasi Anda, supaya ada novelty-nya kira-kira seperti apa. Nih. Misalnya Anda melakukan konseling kelompok, konseling individual atau apa, silakan. Itu. Apakah dalam bentuk eksperimen atau bentuk penelitian pengembangan. Jadi ada sesuatu pengembangan, ada produknya model itu nanti kalau sudah, ya tentunya muncul dari sesuatu yang kita lakukan karena tidak bagus, maka kita munculkan ide-ide baru, ya bisa pengembangan atau bisa ciptaan baru, silakan itu kan. Ini kemudian kita validasi pakar dari sisi keilmuan. Kita minta, coba saya punya pemikiran ini, Pak Mungin tolong dikaji dari sisi keilmuannya. Kira-kira tepat enggak kalau ini nanti menjadi model dalam konseling atau menjadi teknik dalam konseling. Itu. Atau Anda akan mengembangkan model konseling yang berbasis budaya lokal seperti apa, gitu kan? Nah, dari pakar sudah menyetujui, maka Anda sebelum mencoba, Anda minta praktisi si pengguna. Coba kira-kira bisa nggak, bermanfaat nggak, dan sebagainya. Setelah itu, produk itu diuji coba, divalidasi pakar, kemudian praktisi, kemudian diuji cobakan kepada sasaran. Sasaran siapa? Klien dicobakan. Ternyata, wah ini hasilnya bagus. Ternyata hasilnya tidak bagus. Kalau tidak bagus, perbaiki lagi. Itu. Jadi yang paling mudah kalau Anda misalnya melakukan suatu konseling, ya, Anda klien merasa bosan, Anda memunculkan pemikiran, wah kalau gitu kita ajak bermain. Kita ajak untuk apa lagi menyanyi. Itu bisa gitu. Ini yang paling sederhana. Atau Anda kenal istilah, ya, Anda sudah pernah mengenal istilah enggak? Sudah ada pelajaran belum? Tentang penelitian tindakan bimbingan. Kalau guru adalah penelitian tindakan kelas. Anda penelitian tindakan bimbingan. Jadi kalau konselor melakukan suatu konseling atau melakukan bimbingan, kemudian menggunakan teori apa, kemudian menggunakan konseling apa, individual atau kelompok, teknik apa, atau strateginya apa, tetapi kalau tidak terjadi perubahan, maka Anda berpikir menung, terus apa yang harus kita lakukan, ya, wah saya menemukan ini, maka dirubah. Misalnya saya mengajar menggunakan teknik ceramah, kok tidak menghasilkan, maka kita padukan dengan tanya jawab. Kok tidak berhasil, kita padukan dengan diskusi. Itu namanya inovasi yang paling sederhana. Gitu. Jadi ada sesuatu yang baru, tidak seperti yang kita lakukan. Kalau Anda sebagai ibu rumah tangga masak untuk suami sama anak, ya biasanya makannya masaknya ini terus, ya meskipun di situ ada pohung digoreng terus atau dikukus terus, kok kelihatan membosankan. Nah, gimana kalau kita buat geduk? Nah nih, itu inovasi geduk. Gitu. Sudah dibuat geduk, nah inovasi lagi digoreng. Kalau Anda ke Sukaraja, maka geduk goreng itu. Di sana juga geduknya tidak hanya geduk biasa, ada yang dicampuri duren, ada yang campuri kelapa, ada yang campuri stroberi, maka itu inovasi. Itu kan? Ini inovasi. Konselor juga demikian, Mbak, ya. Itu. Jadi contohnya. Jadi tidak membosankan. Bosan. Tiap hari kok gini terus.
Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang dengan kata lain, seorang konselor hendaknya memiliki kompetensi kinerja yang mantap berupa seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri konselor yang dapat diwujudkan dalam kinerja efektif. Nah, seperangkat kemampuan itu dinamakan dengan kompetensi yang tercermin dalam penampilan konselor yang bersumber pada kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian. Sekarang kita sedang berbicara tentang kepribadian, jadi penekanannya pada kompetensi kepribadian. Ini harus dimiliki seorang konselor. Sosialnya bagus, pedagogiknya bagus, kemampuan di dalam menjalankan profesi bagus, tetapi pribadinya tidak bagus, tidak menunjang. Maka 4 kompetensi ini harus dikuasai. Dari 4 kompetensi ini turun menjadi 17 subkompetensi. Diturunkan lagi menjadi 76 subkompetensi. Itu yang harus dikuasai oleh konselor. Harus dikuasai oleh konselor. Jadi, kepribadian sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyelesaian diri terhadap lingkungan, maka seluruh sikap dan perbuatan konselor ini merupakan gambaran dari kepribadian konselor. Asal Anda di dalam melakukan secara sadar. Kalau tidak sadar, berarti bukan menggambarkan kepribadian. Karena yang muncul berada di alam tidak sadar. Jadi Anda di dalam melakukan konseling harus dalam keadaan sadar. Dan harus direncanakan. Jadi direncanakan dan disadari. Maka dikatakan usaha sadar dan terencana. Maka konselor melakukan kegiatan sebagai usaha sadar dan terencana. Sadar menyadari saya sedang akan melakukan konseling. Untuk melakukan konseling ada perencanaan. Maka Anda diminta kalau sebagai guru BK membuat satuan layanan, satlan, satuan acara layanan. Nih, kalau guru membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau RPS untuk 1 semester. Rencana pembelajaran dalam 1 semester saya buat. Kita juga harus membuat perencanaan setiap kita tatap muka. Konselor juga demikian. Saya akan melakukan konseling individual, kita buat perencanaan. Ya. Sebab tanpa perencanaan, maka arahnya tidak jelas. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nanti kalau ada tagihan, ya, akuntabilitas, kita tidak bisa menjawab. Mana buktinya Anda telah melakukan suatu konseling? Ini Pak, saya membuat perencanaan. Dasarnya apa Anda membuat perencanaan? Nah, keilmuannya muncul. Saya ini konseling kelompok dengan tahapan ini. Ini dalam teori konseling kelompok, teorinya ini. Kalau ada pertanyaan itu. Berarti saya sudah menggunakan prosedur yang benar. Dalam kegiatan, setiap kegiatan, setiap sesi adalah seperti ini. Tahap awal apa, peralihan apa, tahap kerja apa, tahap pengakinan apa. Gitu kan? Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Teknik yang kita gunakan adalah teknik ini. Pendekatan yang saya gunakan adalah ini. Saya akan melakukan evaluasi. Evaluasi yang saya lakukan adalah pada akhir konseling, nanti setelah pasca konseling, kita lakukan evaluasi. Maka ada namanya evaluasi segera, evaluasi jangka pendek, 2 minggu setelah konseling, bisa juga jangka panjang, sampai berapa bulan. Ini RPP, atau satlan bagi guru BK. Kita punya program tahunan, program semesteran, program bulanan,
program harian. Nah, program harian itu namanya satuan acara layani. Nih, harus dibuat sebagai akuntabilitas, pertanggungjawabkan. Nih, kualitas lahiriah dari seorang konselor yang baik kiranya sudah jelas. Ya, nih, lahiriah saya akan melihat Anda sebagai konselor yang bagus. Anda menawan enggak? Nah, menawan hati. Klien melihat Anda sudah merasa sejuk, merasa tenang, merasa terayomi, merasa terlindungi. Nah, karena ketemu dengan konselor yang menawan dalam tampilannya, menawan dalam wajahnya, dan sebagainya. Maka hatinya menjadi tertawan. Ini namanya menawan hati, berarti hati saya menjadi tertawan, ditawan oleh kehadiran Anda. Maka Anda terfokus, saya terfokus pada Anda. Nih, tertawan. Menjadi terpikat, ya, karena Anda menawan, menjadi saya terpikat pada Anda. Kemudian memiliki kemampuan bersikap tenang. Nih. Jadi konselor tidak boleh gerasa gerusu, tidak boleh tidak sabar. Tenang. Bersama orang lain, yaitu bersama klien. Bersama dengan mitra kerja. Bersama dengan kepala sekolah, tenang. Memiliki kapasitas untuk berempati. Kita bisa mampu untuk memasuki dunia klien. Nih. Kerangka acuan dalam klien itu harus kita masuki. Bagaimana cara memandang, bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara berpikir, gitu. Kita harus masuk melalui empati. Proses mengatakan ada kerangka acuan dalam internal frame of reference. Setiap orang punya kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, dan sebagainya. Maka kita harus masuk ke dunianya klien melalui empatik, internal frame of reference. Jadi empati masuk kepada kerangka acuan dalam klien. Dikala saya sudah bisa masuk ke kerangka acuan dalam klien, klien merasa senang. Karena dia sudah bisa memahami perasaan saya, memahami pemikiran saya, memahami ini semuanya itu karena sudah masuk. Ditambah lagi karakteristik yang lain yang memiliki makna yang sama. Itu bisa peduli, menghargai orang lain, percaya pada orang lain, itu banyak sekali. Ini kualitas kepribadian. Kepedulian penting, kepekaan penting, ya. Anda bisa merefleksikan apa yang sedang dibacakan oleh klien itu penting sekali. Anda mempercayai klien, Anda juga percaya diri, gitu kan? Ini penting. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki. Sehingga kalau kita perhatikan dalam peraturan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ya ayat 3 B dinyatakan kompetensi kepribadian adalah kemampuan ini. Jadi kompetensi kepribadian Anda akan terlihat berarti Anda orang yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta dan berakhlak mulia. Ini kompetensi kepribadian. Kalau Anda perhatikan, nanti buka peraturan pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Anda perhatikan pada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, maka kompetensi kepribadiannya adalah seperti ini. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus kita tampilkan. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama. Jadi kalau Anda agama Islam, ya Islam terus, jangan pindah-pindah, gitu kan?
toleran terhadap pemeluk agama lain. Nih. Jadi Anda misalnya kliennya agama Kristen atau agama Buddha, ya Anda tentunya harus toleran. Tidak boleh dia dipaksa untuk mengikuti agama Anda. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Bisa mengaplikasikan pandangan yang positif dan dinamis terhadap manusia. Sebagai makhluk apa? Spiritual, makhluk bermoral, makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk yang berpotensi. Kemudian menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konsili pada khususnya. Peduli, terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konsili pada umumnya atau klien pada umumnya. Menjunjung tinggi harkat dan martabat. Ini penting sekali. Jadi klien juga punya harkat martabat sama dengan diri Anda, diri saya. Toleran terhadap permasalahan konsili. Jangan sampai Anda mengatakan, gitu aja Anda tidak bisa. Gitu Anda bermasalah. Nggak boleh. Ya, Anda harus bisa menerima, bisa memahami. Ya. Sehingga menjadi permasalahan klien, menjadi keinginan, menjadi kebutuhan, menjadi permasalahan. Kemudian bersikap demokratis. Ini. Ya. Kemudian berikutnya lagi, menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji, seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Menampilkan emosi yang stabil, kita harus peka, bersikap empati, menghormati keragaman dan perubahan. Menampilkan toleransi yang tinggi. Dikala Anda menjumpai klien yang sedang stres atau frustasi, ya kita maklumi. Jangan sampai Anda mengatakan, wah gitu aja kok frustasi, masalah kecil, nggak boleh, gitu kan? Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif. Ini penting sekali. Bersemangat, jadi Anda tidak boleh loyo. Berdisiplin, ya. Jadi Anda harus tepat waktu kalau sudah janjian. Mandiri, Anda tidak menggantungkan pada orang lain. Nah ini, yang 16, berpenampilan menarik dan menyenangkan. Jadi cara berpakaiannya, meskipun pakaian itu tidak mahal, tapi pantas dipakai oleh Anda. Jadi kepantasan dengan diri Anda. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang berlebihan, yang akhirnya dengan badan Anda, dengan diri Anda tidak pantas untuk dipakai. Gitu kan? Maka menjadi menarik. Karena Anda simpatik, maka menjadi dia tertarik pada Anda. Anda menyenangkan ketemu dengan dia. Ini ramah, ya peduli, cara memandangnya gitu. Kemudian komunikasi secara efektif. Tadi saya katakan komunikasi penting sekali. Kalau kita tidak tahu bahasa verbal, bahasa tubuhnya klien, ya kita tentunya akan kewalahan. Maka bahasa ini penting sekali. Ini menurut Permendiknas nomor 27. Nanti silakan Anda cari, ya, cari download di Google. Nanti akan muncul Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Nanti Anda akan melihat tidak hanya kepribadian, tetapi semua kompetensi. Jadi ada 76 subkompetensi yang meliputi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Tetapi di sini kita sedang berbicara ini. Nanti kalau Anda kuliah mata kuliah pengembangan profesi konselor, maka semua kompetensi akan kita bahas. Di sini kita akan membahas tentang kompetensi kepribadian. Gitu kan? Anda sudah punya Permendiknas nomor 27? Sudah punya tentang PP 19, tentang standar nasional? Sudah atau belum? Kalau belum, Anda nanti jalan-jalan ke Google, ke Mbah Google, nanti akan ketemu di situ, ya, ketemu di situ. Setelah itu download, dipelajari.
Ya, pelajari. Silakan ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan. Ya, ini dari permen. Ya, permen. Ini kita susun pada waktu saya sebagai ketua BSNP. Dulu ketua BSNP tahun 2007 ya. 2008 kita ngundang para pakar bimbingan konseling untuk menyusun tentang Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Sehingga pada tahun 2008 kita serahkan kepada menteri, maka menteri menandatangani menjadi Permendiknas. Itu berlaku, efektif, dan mengikat bagi konselor yang ada di sekolah. Harus penuhi ini. Di situ dalam permen dikatakan 5 tahun setelah peraturan ini, maka harapannya semua konselor harus bisa memenuhi ini. Ini sudah berapa tahun? Dari tahun 2008 sekarang tahun 2021. Nih, sudah berapa tahun ini? Sudah 13 tahun. Kalau Anda teliti, apakah, nah nanti untuk membuat skripsi, apakah guru-guru BK atau konselor sekolah sudah memenuhi 17 aspek kepribadian? Nih, sudah memenuhi atau belum? Nih. Kalau belum, ya tentunya dipertanyakan. Anda bisa merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Maka perlu diklat, perlu pelatihan tentang pengembangan kepribadian si konselor. Atau dalam mata kuliah bisa usul ke prodi agar mata kuliah ini bisa lebih ditingkatkan. Nih. Sehingga di prodi kita ada mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Karena mendasarkan kenyataan banyak lulusan pada waktu dulu sebelum ada mata kuliah ini yang pribadinya tidak memenuhi Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Nih, maka Anda sekarang ada mata kuliah ini disiapkan untuk Anda. Maka Anda harus bisa seperti ini. Nih. Baik, kalau tidak ada, ya, tidak ada pertanyaan, ini sudah jam 5 ternyata ya, sudah jam 5, sebentar lagi maghrib, nih, maghrib. Karena Semarang itu 5:30, lebih sedikit, kalau di NTB sudah maghrib, ya, sudah maghrib. Gitu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nanti kita ke depan masih berbicara tentang kepribadian, jadi masih banyak hal yang harus kita bahas. Ini banyak sekali, kepribadian konselor bersifat humanis dan sebagainya. Masih banyak materi-materi yang harus kita. Karena ini penekanan. Setelah ini baru kita latih bagaimana cara mengembangkan pribadi peduli, ya, pribadi yang lain. Ini kita tekankan ini dulu. Baik, kalau tidak ada, ya, kita akhiri, Pak Afriyadi dari saya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Anda, menjadi bahan renungan Anda, ya, menjadi bahan pikiran Anda, menjadi bahan untuk latihan Anda. Bagaimana Anda memiliki kualitas kepribadian yang betul-betul sesuai dengan tuntutan sebagai tenaga profesional, yaitu konselor yang profesional, konselor yang kompeten, konselor yang bermartabat, konselor tuntutan abad 21. Ya. Jaga kesehatan, Anda tetap harus mengindahkan protokol kesehatan, ya, jaga kerumunan, cuci tangan, ya, ini, dan Anda tentunya harus pakai masker. Nah, dikala Anda berkomunikasi dengan orang atau Anda jalan keluar, harus pakai masker. Jangan menganggap enteng, ya, karena bukti sudah banyak, ya, banyak yang meninggal karena COVID-19. Jadi memang ada,
Di Kudus tadi sudah kita jelaskan juga banyak, gitu kan? Tidak hanya di Kudus, tempat lain. Nih, tempat lain. Oke, dari saya kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.